Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Abdillah dengan NIM 220512140047 dari kelas Sistem Informasi 2022B. Di sini saya menemukan tugas dari Bapak Agus Prihanto, matkul Sistem Operasi, yaitu tugasnya adalah membuat video menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, oke. Sebelum kita masuk kepada sejarah komputer, kita harus tahu dulu ya, apa itu komputer. Nah, pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Komputer itu sendiri diambil dari bahasa Latin, yakni computare, yang memiliki arti menghitung. Sehingga pengertian sederhana dari komputer adalah alat yang mampu menghitung aritmatika. Umumnya, komputer terdiri dari beberapa elemen utama, yakni yaitu dan juga software. Untuk hardware sendiri itu ada prosesor, hard disk, CPU, dan juga motherboard. Lalu untuk softwarenya atau perangkat lunak itu sistem operasi dan juga beragam aplikasi yang diinstal di dalam hardware agar bisa bekerja sesuai dengan perintah penggunanya. Nah, untuk sejarah komputer sendiri itu ada banyak ya. Ada yang pertama ada era mekanik itu sebelum 1940. Yang kedua ada generasi pertama yaitu dari tahun 1940 hingga 1956. Yang ketiga ada generasi kedua yaitu tahun 1956 hingga 1963. Kemudian ada generasi ketiga, yaitu dari tahun 1964 hingga 1971. Dan ada generasi keempat, yaitu dari tahun 1971 hingga sekarang. Dan yang terakhir generasi kelima, yaitu dari sekarang hingga masa depan. Nah, untuk era mekanik sendiri itu dimulai sebelum tahun 1950. Nah, untuk era mekanik, komputer yang digunakan memang belum berbasis elektronik, itu seperti sempoa atau abakus. Nah, cara kerja sempoa adalah menghitung menggunakan biji-bijian geser yang diatur di dalam sebuah rak. Biasanya digunakan untuk menghitung transaksi perdagangan kala itu. Kita kita waktu SD pernah juga lah main sempoa gitu kan untuk menghitung matematika dasar gitu kan. Juga buat itu. Untuk berikutnya yaitu generasi pertama. Nah, eh, generasi pertama sini itu dimulai pada tahun 1940. Nah, kan di tahun 1940 itu kan masih terjadi kala apa ya, Perang Dunia Kedua ya. Nah, di sini juga dijelaskan ketika Perang Dunia II berlangsung, negara-negara yang terlibat berusaha untuk mengeksploitasi potensi komputer. Pada tahun 1951, seorang insinyur Jerman, Konrad Zuse, menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk mendesain sebuah pesawat dan peluru kendali. 2 tahun setelahnya, pada 1993, Inggris berhasil menyelesaikan pembuatan komputer pemecah kode rahasia yang bernama komputer Colossus. Nah, komputer Colossus itu berfungsi untuk memecahkan kode rahasia kala itu yang digunakan oleh Nazi Jerman. Sayangnya, keberadaan komputer Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan komputer, karena Colossus bukan komputer serbaguna, melainkan hanya didesain untuk memecahkan sebuah kode rahasia. Nah, dari yang saya jelaskan barusan itu kan ya seperti apa ya, tahun 1990 itu kan emang lagi perang dunia kedua kan, jadinya ya komputer-komputer ya rata-rata emang berfokus kepada
ya berfokus untuk memecahkan masalah perannya itu kan, ya kayak itu yang Inggris itu kan komputer Colossus itu digunakan untuk memecahkan kode rahasia Jerman kan. Berikutnya pada tahun 1946 itu muncullah komputer bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, ENIAC sendiri itu diciptakan oleh dua orang ahli teknologi komputer, yaitu J. Presper Eckert dan John McQuilly di University of Pennsylvania. Mereka menciptakan ENIAC menggunakan sebanyak 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan beratnya mencapai sekitar 30 ton. Sebenarnya, rencana pembuatan komputer generasi pertama sudah dirancang sejak 1942. Akan tetapi, pengerjaan komputer generasi pertama baru dimulai pada 1943 dan selesai pada 1946. Nah, untuk gambarnya sendiri yaitu seperti ini ya, besar banget gitu ya. Ya, ini juga pertama kali gitu kan. Nah, untuk ciri-ciri komputer generasi pertama itu ada beberapa, yaitu yang pertama memiliki perangkat keras yang berukuran besar. Nah, ya seperti yang kita lihat barusan ya, itu kan ENIAC ya, itu kan besar banget ya. Nah, terus yang kedua, desain interior sistem operasi dibuat secara spesifik. Ya, kayak yang tadi juga ya itu loh yang saya bacakan barusan, yang komputer Z3 sama Colossus itu kan spesifik ya, yang maksudnya cuma bisa dibuat untuk satu tujuan saja gitu kan, untuk memecahkan kode atau mungkin membuat pesawat gitu kan. Nah, ciri berikutnya adalah program hanya bisa dibuat memakai bahasa mesin, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, kapasitas penyimpanan kecil, dan yang terakhir menggunakan tabung vakum. Nah, kita masuk pada generasi kedua, yaitu dimulai dari tahun 1956 hingga 1963. Nah, diciptakannya transistor pada masa ini mengubah wajah komputer generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Nah, ya seperti yang kita baca atau saya jelaskan, apa ya? Inti dari generasi pertama itu kan tabung vakum atau tabung hampa. Nah, sedangkan di generasi kedua tuh ada namanya transistor gitu. Nah, lanjut. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi, beda dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas bootnya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Nah, untuk contohnya sendiri itu adalah UNIVAC 3. Nah, UNIVAC 3 itu dirancang sebagai pengganti transistor yang ditingkatkan untuk tabung vakum komputer UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Diperkenalkan pada bulan Juni 1962. DV3 sendiri itu dirancang untuk menggunakan memori inti sedikit mungkin, karena itu adalah barang yang sangat mahal. Sistem memori memiliki lebar 25 bit dan dapat dikonfigurasi dengan memori dari 8.192 kata hingga 32.768 kata. Memori dibangun dalam tumpukan 29 bidang dengan 4.096 inti, dan itu diantaranya 25 untuk kata data, 2 untuk bit modulus stack, dan 2 untuk suku tanda. Setiap lemari memori menampung hingga 4 tumpukan, yaitu sekitar 16.384 kata. Nah, untuk ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu yang pertama, komponen dasar menggunakan transistor. Yang kedua, die dan ukuran yang digunakan lebih kecil. Yang ketiga, mampu memproses secara real time dan real sharing. Yang terakhir, kinerja lebih cepat. Nah, kita masuk pada komputer generasi ketiga, yaitu dimulai pada tahun 1964 hingga 1970. Nah, generasi ketiga itu dibuat menggunakan komponen dasar Integrated Circuit atau ICS. Nah, pengembangan Integrated Circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga.
Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer jadi cepat panas. Hal ini yang menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Meskipun sudah menggunakan ICS, transistor masih tetap digunakan dengan ukuran yang lebih kecil. Beberapa transistor berukuran kecil itu akan dimasukkan ke dalam IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Nah, komputer generasi 3 ini merupakan komputer pertama yang dapat berinteraksi dengan keyboard dan monitor. Nah, untuk contohnya sendiri itu adalah IBM System 360. Produksi dari IBM termasuk contoh komputer generasi ketiga yang pertama kali ada, di mana produk ini diluncurkan pada bulan April 1964 dan tentunya dengan komponen integrated circuit tadi. Produksi IBM ini diklaim sebagai produk generasi ketiga yang paling sukses karena dilihat produk yang diluncurkan terdapat berbagai chip kompatibel ya, contohnya seperti inilah ya yang saya tambahkan. Untuk ciri-cirinya sendiri, itu yang pertama listrik lebih hemat, yang kedua perangkat lunak lebih berkembang, yang ketiga harga semakin terjangkau, yang keempat kapasitas penyimpanan lebih besar, yang kelima mampu berkomunikasi dengan komputer lain, dan yang terakhir menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Nah, berikutnya masuk kepada generasi keempat, yaitu dimulai dari tahun 1971 hingga sekarang. Pada masa ini, IC yang dikembangkan untuk komputer adalah ya IC itu di masa sekarang itu dibagi lagi ya, maksudnya lebih diperluas itu. Yang pertama ada large scale integration atau LSI, yang kedua ada very large scale integration atau VLSI, dan yang terakhir ada ultra large scale integration atau ULSI. Komputer pada generasi keempat menggunakan komponen dasar mikroprosesor atau chip mikroprosesor yang mengandung ribuan transistor dan beberapa elemen sirkuit saling terhubung. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan, sedangkan komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia, yaitu menunjukkan sebuah perkembangan ya. Nah, pada masa ini, mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Ya, jadinya di generasi keempat ini adalah awal akhirnya internet juga ya. Untuk contoh sendiri yaitu ya laptop. Nah, siapa sih yang nggak tahu laptop itu ya? Tapi ya apa lah. Saya jelaskan sedikit. Laptop itu memiliki arti pengolah data yang memiliki fungsi sama dengan komputer dengan massa yang ringan, mudah dibawa kemana saja, dan lebih irit tempat. Penggunaan laptop mulai marak pada awal tahun 2000 dengan semakin berjalannya zaman, bertambah pula penggunaan laptop dan generasi-generasi laptop dengan sistem operasi yang berbeda-beda. Untuk ciri-ciri komputer generasi keempat itu ada yang pertama menggunakan LSI ya intinya, dan yang juga menggunakan mikroprosesor. Berikutnya dipasarkan pada sektor perorangan, dan ciri yang terakhir muncul komputer baru yang lebih mudah dibawa seperti laptop. Nah, kita masuk kepada generasi terakhir yaitu generasi kelima, yaitu dimulai dari sekarang hingga masa depan ya. Ya, generasi kelima itu sudah mengalami perkembangan teknologi yang jadi besar ya. Komputer pada generasi kelima telah menggunakan mikroprosesor berteknologi ULSI. Salah satu karakteristik dari komputer generasi kelima adalah yaitu apa ya? Adanya AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan. AI dibuat sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri yaitu yang pertama komponen dasar menggunakan ULSI,
dan juga mengembangkan AI dan serta mulai mengembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.